Nah, apa yang mau saya bagikan ini adalah terkait dengan 3 teknik ya dalam meditasi ini, dalam tekniknya Mahasi Sayadaw ya. Ini adalah terkait dengan yang pertama ketika meditasi duduk. Yang kedua adalah terkait dengan meditasi berjalan, dan ini biasanya akan dikombin dengan meditasi berdiri teman-teman sekalian. Yang ketiga ini adalah meditasi atau pengamatan berkesadaran terkait dengan daily activity, itu adalah kegiatan sehari-hari. Teman-teman, kalau misalnya ada hal-hal yang mungkin bertentangan dengan pelatihan teman-teman selama ini, ya teman-teman coba dengarkan dulu ini, ya, karena ini adalah penting. Nah, kalau dalam meditasi duduk teman-teman sekalian, ini adalah bagian yang pertama, yang dalam meditasi samatha juga sebetulnya penting. Nah, tetapi di sini yang paling ditekankan dalam tekniknya Mahasi, dia menggunakan abdomen, raising and falling. Ya. Jadi kembung, kempis, kembung, kempis. Ini rising and falling ini adalah yang paling diperhatikan ketika orang dalam kondisi meditasi duduk. Ada beberapa yogi yang kemarin bertanya, kenapa gak boleh pakai meditasi menggunakan nafas di hidung? Pertanyaan menarik ya, karena banyak orang yang katakanlah juga berargumen di luar sana, oh kalau di hidung itu adalah samatha, kalau di perut itu adalah vipassana. Kalau dari pengertian yang dalam Tipitaka atau kitab suci, mau di hidung, mau di perut itu sama aja. Vipassana bisa, samatha juga bisa. Yang terpenting adalah prinsip kita melihatnya bagaimana. Kalau menjadikan itu sebagai single objek, samatha. Kalau melihat itu sebagai objek utama, tapi juga objek yang lain nantinya bisa diperhatikan ketika muncul dominan, itu bisa berjadi vipassana. Dan melihat primary objeknya itu juga sebagai anicca, dukkha, anatta, maka itu vipassana. Nah, tetapi kalau berdasarkan teknik Mahasi Sayadaw, itu menyoroti kalau seandainya menggunakan nafas masuk dan keluar di hidung. Biasanya yogi akan punya kecenderungan untuk menjadi comfortable. Comfortable itu adalah nyaman. Merasa nyaman, kenapa? Karena nafas itu menjadi halus ketika diperhatikan terus-menerus. Dari waktu ke waktu, nafas yang akan diperhatikan menjadi semakin halus dan semakin lembut. Sama seperti ketika kita praktek Anapanasati yang kemarin-kemarin, dari tahap 1 sampai 4 itu tujuannya adalah untuk menenangkan jasmani dan juga nafas. Nah, yogi yang tidak berpengalaman, yang belum punya pengetahuan vipassana, khususnya adalah yogi pemula, ketika dia observe untuk mengamati nafas masuk keluar terus-menerus dan semakin nyaman, dia lupa terhadap momen saat ini. Dia nggak melihat terkait dengan perubahannya, dia nggak melihat terkait dengan bahwa nafas itu adalah juga merupakan hanya fenomena fisik, kemudian juga lupa untuk menyadari keberadaannya saat ini. Nah, biasanya yogi yang akan mengamati keluar masuknya nafas, dia akan larut dalam ketenangan. Ketika larut dalam ketenangan, Anda bukan lagi meditasi secara vipassana, tapi itu udah larut dalam samatha. Dan kecenderungannya para yogi yang sudah sekali merasakan ketenangan yang mendalam, katakanlah jana, dia akan terus-menerus ketagihan di sana. Gak salah teman-teman sekalian, tapi itu adalah rintangan kalau teman-teman menjadikan bahwasannya ketenangan itu sebagai satu-satunya tujuan dalam meditasi. Makanya juga kemarin teman-teman banyak yang tanya, kalau nanti sudah tenang mau ngapain lagi? Oh, tenang. Di dalam meditasi Buddhis itu nggak akan pernah selesai sebetulnya sebelum kita mencapai parinibbana ya. Itu akan terus-menerus bisa kita observe. Untuk apa? Untuk dilihat secara vipassana. Bahwa ketenangannya itu pun akan menjadi sesuatu objek yang perlu diperhatikan. Teman-teman, dalam mengamati keluar masuknya napas dalam hal ini, maka tidak disarankan bagi yogi pemula. Oleh karena itu, kembung kempis perut ini adalah hal yang sangat disarankan bagi yogi pemula dalam meditasi duduk. Dan saya melihat bahwasanya ada konsistensi di dalam teknik Mahasi Sayadaw ya, teman-teman sekalian. Yang mana mereka menggunakan noting pencatatan. Barangkali teman-teman akan berargumen di sini, saya nggak cocok sebenarnya dengan noting atau pencatatan. Sekali lagi teman-teman, kalau Anda tujuannya orientasinya untuk mencapai ketenangan, yes, memang nggak cocok. Tapi kalau teman-teman untuk melatih kesadaran dan disiplin dari pikirannya, untuk selalu observe pada momen saat ini, teman-teman akan selalu membutuhkan pencatatan. Nggak bisa lepas. Karena dalam teknik meditasi vipassana, artinya teman-teman, apapun yang muncul untuk membangun konsentrasi saat demi saat, itu semua fenomena
baik yang general atau yang spesifik, yang kasar maupun yang lembut, yang halus, itu harus dicatat menggunakan pencatatan. Ya. Dan apa yang dicatat sebenarnya dalam kondisi kita duduk biasanya para guru dari Mahasi tradition atau tradisi Mahasi yang paling memungkinkan bagi yogi pemula, ya, karena rising and falling, maka biasanya akan dikaitkan dengan kaya nupasana. Kaya nupasana adalah body foundations of mindfulness. Itu adalah landasan perhatian penuh terkait dengan tubuh jasmani. Kenapa begitu? Karena setiap momen teman-teman sekalian selalu bisa observe, bisa mengamati terkait dengan tubuh jasmani. Oke? Kalau terkait dengan wedana, feeling, perasaan, itu teman-teman barangkali sebagai yogi pemula sulit untuk menangkap. Apalagi perasaan yang menyenangkan, itu sulit untuk dicatat. Biasanya dia akan larut ke dalam perasaan menyenangkan itu dan lupa. Dan kalau dukkha, wedana, biasanya juga teman-teman akan sulit mencatatnya. Ya, perasaan gak menyenangkan sulit mencatatnya. Karena pikiran yang belum terkonsentrasi akan larut dalam rasa sakit. Aduh, sakit, saya gak bisa tahan lagi. Saya gak bisa menahan rasa sakitnya. Biasanya bukan memperhatikan rasa sakitnya yang muncul dan lenyap, malah dia larut dalam rasa sakit. Maka wedana itu tidak disarankan. Dan bagi yogi pemula, akan sangat-sangat sulit untuk mencatat perasaan UPK. Itu adalah perasaan yang netral. Apalagi kalau masuk ke dalam tahapan landasan yang ketiga, itu adalah Cittanupassana. Landasan perhatian penuh terkait dengan pikiran. Pikiran kita itu kalau kita belajar secara teoritis sangat cepat sekali teman-teman sekalian. Kalau orang belum punya konsentrasi yang kuat, dia nggak bisa mendeteksi kesadarannya yang muncul dan lenyap dengan cepat. Ya, di dalam Abhidhamma bahkan disebutkan 1 triliun pikiran yang muncul dan lenyap dalam 1 jentikan jari. Sangat cepat, maka teman-teman sulit untuk menangkap Cittanupassana. Hanya yogi yang punya experience yang cukup tinggi dalam konsentrasi, mereka akan disarankan. Atau teman-teman yang sudah berlatih secara konsisten dan dalam tahapan yang advance atau bahkan intermediate, nanti teman-teman disarankan untuk bisa melihat citta dan juga wedana. Maka 2 dan 3 bagi yogi pemula ini akan sangat sulit dilihat. Pikirannya penuh nafsu aja dia nggak bisa paham tuh. Pikirannya lagi terkonsentrasi, dia udah larut duluan, dia nggak bisa catat, dia nggak bisa noting. Kemudian pikirannya yang lagi kacau, dia nggak bisa noting, pikirannya malah semraut dan seterusnya. Nah, tetapi bagi yang keempat itu Dhammanupassana, meskipun itu halus, biasanya yogi akan sangat-sangat mudah dengan jelas melihat. Salah satunya adalah rintangan batin. Ya, maka dalam ketika duduk, teman-teman juga bisa mengamati pikiran-pikiran yang muncul. Jadi ketika teman-teman observe rising and falling, ya, kembung kempisnya perut sebagai objek yang utama, maka teman-teman juga bisa observe nanti kalau seandainya ada secondary object atau objek yang sekunder muncul, seperti pikiran. Misalnya pikiran yang mengantuk, itu bukan segera diatasi yang dalam vipassana ini, tapi dicatat. Kenapa bisa pikirannya muncul rasa kantuk atau pikirannya mengembara? Karena teman-teman pengamatan terhadap objek kembung kempisnya perut itu tidak clear, tidak jernih, tidak jelas. Tidak jelas kenapa? Karena dia punya effort atau usaha yang benar dan juga perhatian penuh itu belum kuat. Kedua-duanya ini belum kuat terhadap objek kembung kempis perut. Sehingga kalau dia belum kuat membuat rintangan batin itu bisa muncul. Sementara kalau teman-teman usahanya benar, usahanya kuat, kemudian perhatian penuhnya juga kuat, kedua hal ini dia bekerja bersama-sama. Maka perhatian penuh dan usaha itu akan membuat teman-teman bisa melihat objek dengan jelas. Permasalahannya adalah yogi pemula, kadang-kadang dia nggak jelas mengamati kembung kempisnya perut. Maka beberapa dari yogi akan disarankan untuk memegang bagian abdomen atau perutnya dengan tangannya untuk beberapa saat. Mungkin 1 hari, dalam 1 hari pertama dia bisa memegang perutnya itu ketika meditasi duduk, supaya dia bisa punya persepsi dulu. Punya persepsi artinya pikirannya bisa akrab dulu dengan abdomennya yang bergerak kembung kempis seperti itu. Ya, abdomen rising and falling. Kembung kempis atau rising and falling yang betul. Sebetulnya itu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia aja. Teman-teman bisa sebut dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Dalam pencatatan boleh kembung kempis atau rising, falling. Kalau teman-teman nyaman pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Inggris. Teman-teman nggak nyaman pakai bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Kalau teman-teman nyamannya
pakai bahasa lokal juga nggak masalah. Itu hanya untuk teman-teman tahu bahwa perhatian penuh teman-teman sedang bekerja pada objek tersebut. Ya, pencatatan itu adalah membantu teman-teman untuk tahu bahwa pikiran teman-teman sedang bekerja pada objek tersebut. Oke? Nah, itu adalah kembung kempis perut, biasanya dilatih selama 1 jam dalam meditasi duduk ya, teman-teman berwipasana selama 1 jam. Nanti rasa sakit yang muncul itu bisa diamati, bukan diatasi ya, segera pindah posisi. Itu bukan untuk seperti itu. Jadi teman-teman di sini dalam wipasana melatih toleransi kita. Toleransi terhadap pikiran yang kacau, kemudian toleransi terhadap rasa sakit. Sehingga apa yang Buddha ajarkan dalam ajarannya, Kanti paramang tapo titika, Kanti itu adalah kesabaran. Tapo itu adalah bertapa. Paramang itu adalah yang tertinggi. Jadi bertapa yang tertinggi itu adalah kesabaran. Nah, dalam wipasana Anda melatih toleransi Anda, kesabaran. Ketika sakit muncul, Anda bisa observe. Ya, Anda nggak disarankan untuk melihat bentuk dan tempatnya di mana sakit itu muncul. Misalnya, oh ini kaki saya yang sakit. Anda nggak disarankan untuk melihat itu. Karena pikiran akan kacau dan pikiran akan terkotori. Anda hanya melihat karakteristik dari sakit. Sifat alami dari sakit. Oh, misalnya panas, kenceng, tegang, tidak nyaman. Itu yang Anda lihat. Bukan melihatnya sebagai, oh ini kaki saya sakit, pinggang saya sakit, tangan saya sakit, pundak saya sakit. Karena kalau seperti itu terus-menerus, pikiran jadi punya bad habit atau kebiasaan yang buruk. Untuk selalu komplain, untuk selalu tidak bertahan dengan objeknya lama. Tetapi bagi para yogi pemula, karena memang baru bermeditasi begitu ya, mereka akan diperbolehkan, diizinkan untuk pindah posisi. Dalam 1 jam misalnya, dia pindah posisi 2 kali dalam tahapan pertama, silakan. Yang terpenting Anda bukan lama-lamaan duduk, teman-teman sekalian ya. Saya juga nggak menyarankan teman-teman duduk sampai 2, 3 jam, 4 jam. Saya nggak menyarankan. Kalau dalam kondisi samatha bhawana Anda mau duduk sampai 8 jam pun, silakan. Tapi dalam meditasi wipasana Anda disarankan hanya duduk 1 jam. Kalau mau pindah posisi duduk 2 kali misalnya dalam 1 jam, bagi pemula silakan. Yang terpenting adalah Anda mencatat, noting setiap teman-teman melakukan pergerakan apapun. Artinya, teman-teman ketika mau pindah posisi duduk, supaya pikirannya tidak terkotori oleh kebencian karena nggak suka dengan sakit, kemudian dikotori oleh loba, keserakahan, kemelekatan, pengen cepat tenang, pengen cepat sakit itu pergi, maka teman-teman harus mencatat. Nah, apa yang dicatat dalam teknik Mahasi ini, secara konsisten yang saya perhatikan adalah mereka mencatat intention. Intention itu adalah niatan. Jadi mulai dari sebelum teman-teman mau merubah posisi duduk, intention atau niatan untuk berubah, itu harus diketahui. Kalau sampai tidak diketahui, artinya teman-teman mindfulness is lost. Perhatian penuh teman-teman hilang saat itu. Kenapa? Karena bisa sampai kaki bergerak sendiri tanpa teman-teman sadari. Maka dalam teknik Mahasi, pencatatan sangat penting. Utamanya adalah intention. Niatan untuk berubah posisinya. Maka bagi para yogi pemula, kalau 2 kali pindah dalam 1 jam, masih oke. Tapi tetap akan disarankan nanti tidak berpindah posisi sama sekali dalam 1 jam. Nah, sampai pergerakan kaki itu bergerak, mengangkat, berpindah sedikit demi sedikit, Anda mencatat. Setiap waktu itu mencatat. Itu digunakan pencatatannya untuk membangun konsentrasi saat demi saat. Ingat ya, sekali lagi dalam meditasi vipassana, hal yang paling penting bukan teman-teman bisa tenang dalam waktu yang lama, tapi teman-teman bisa membangun kesadaran setiap momen. Kesadaran yang dibangun setiap momen teman-teman bisa bangun, teman-teman artinya berhasil dalam vipassana. Bukan teman-teman dalam posisi tenang, tidak ada pikiran mengembara, tidak ada rasa kantuk dan seterusnya. No, karena dalam vipassana ini secara alami menyadari setiap momen yang ada. Oke. Nah, dalam berpindah posisi itu disarankan ya, jangan sampai berlebih dari 2 kali. Dan tolong kalau seandainya teman-teman praktik vipassana seperti itu, ketika duduk, pilihlah posisi duduk yang mungkin teman-teman bisa bertahan lama dalam 1 jam. Karena kalau seandainya itu berubah terus-menerus, dari hari pertama sampai hari ke-10, setiap kali meditasi duduk 1 jam, berpindah harus 2 kali, itu jadi bad habit. Habit atau kebiasaan yang buruk. Artinya teman-teman akan punya kecenderungan untuk selalu pindah posisi duduk. Dan biasanya kalau momentary concentration seseorang konsentrasi momen ke momen itu berkembang,
biasanya rasa sakit itu nggak banyak muncul ya. Kalaupun muncul diperhatikan dia akan cepat lenyap, cepat berakhir, cepat berlalu. Tapi sekali lagi ingat, jangan sampai teman-teman punya pengharapan untuk segera berlalu dan kemudian memaksakan untuk segera itu menjadi tenang, menjadi rileks. Karena itu sudah bukan yogi yang objektif, yogi yang subjektif, mengandalkan keinginannya sendiri. Ya, kita harus melihat dalam vipassana ini adalah secara alami karakteristik atau sifat alami dari fenomena batin dan fenomena fisik. Ya, teman-teman sekalian. Dan dalam meditasi khususnya duduk dan juga berjalan nantinya, bagaimana kita bisa melihat itu sebagai vipassana? Ini penting. Artinya teman-teman, kita catat lagi. Dalam meditasi vipassana kita melihat dua karakteristik dari fenomena fisik dan batin. Raising and falling, kembung kempis perut itu, teman-teman sekalian, itu adalah fenomena fisik. Perut bergerak, kembung kempis itu adalah fenomena fisik. Tetapi, dengan perhatian penuh teman-teman yang bergerak dari waktu ke waktu, momen demi momen, mengetahui perut itu bergerak, kembung dan kempis, itu adalah fenomena batin. So, kalau teman-teman saat itu melihat ada fenomena fisik dan batin yang saling bekerja sama untuk melihat kembung kempis perut dari waktu ke waktu, artinya teman-teman sudah mengobservasi fenomena fisik dan batin untuk membangun konsentrasi saat demi saat. Ya, untuk melihat anicca, dukkha, anatta itu adalah urusan belakang. Karena sejak teman-teman membangun konsentrasi saat demi saat, maka pemahaman tentang anicca, ketidakkekalan dari rising falling, pikiran yang mengembara, pikiran yang mengetahui kembung kempis perut, itu akan muncul dengan sendirinya. Ya, rasa bahwasannya fenomena fisik dan batin tidak memuaskan sebagai dukkha itu juga akan muncul dengan sendirinya. Oke. Kemudian juga bahwasannya fenomena fisik maupun batin uncontrollable, tidak bisa dikontrol, itu anatta, ya, karena dia hanya proses muncul lenyap itu juga akan muncul dengan sendirinya. Bagi yogi pemula, teknik yang perlu diperhatikan adalah tahu terlebih dulu. Ya, tahu terlebih dulu bahwa apa yang diperhatikan adalah fenomena fisik dan batin. Saya amati sampai hari ke-7, bahkan sampai hari ke-8, teman-teman bahkan yang bule-bule itu yang foreigner ya, mereka tuh masih nggak paham how to do meditation, khususnya adalah vipassana. Mereka masih terdistorsi pikirannya untuk praktek samatha. Jadi sampai di hari ke-8 ketika interview ditanya, gimana meditasimu? Dia bilang, oh kadang baik kadang buruk. Artinya kalau dia bicara kadang baik kadang buruk, dia artinya masih terjebak untuk mendapatkan standar meditasinya harus tenang dan konsisten, stabil, relax, dan tidak banyak gangguan secara pikiran. Padahal dalam vipassana bukan itu yang dicari. Nah, artinya mereka sudah masuk terjebak dalam perangkap samatha. Mereka concernnya adalah untuk mencari ketenangan. Dan saya menjadi yakin ketika ada satu yogi yang menyampaikan, ya, sampai saat ini saya masih berjuang untuk memperoleh jhana. Sejak saat itu saya baru tahu, oh ya, ternyata ada orang-orang yang masih belum paham terkait dengan bagaimana cara prakteknya vipassana, prinsipnya vipassana, tujuan vipassana. Masih ada yang belum paham. Oleh karena itu dari kita sharing ini teman-teman jadi bisa tahu apa sih vipassana sebetulnya. Kemudian itu adalah ya kesadaran setiap momen, setiap waktu. Untuk pencatatan ada berapa jenis teman-teman. Yang utama adalah kembung kempis perut. Kemudian nanti pencatatan yang lain-lain itu disesuaikan dengan namanya. Ya. Jadi nanti kalau misalnya muncul pikiran misalnya memori yang lampau, di dalam vipassana teman-teman tidak mengikuti cerita apapun dari memori teman-teman. Ya, ketika memori itu muncul, misalnya perasaan ingatan yang tidak menyenangkan muncul, yogi vipassana tidak peduli apa itu ceritanya. Ya, maka teman-teman punya traumatic memori, kemudian memori yang tidak menyenangkan, memori yang menyakitkan, itu nggak diperdulikan dalam vipassana. Yang diperdulikan adalah memori dicatat dalam batin. Untuk dilihat bahwa memori apapun yang menyenangkan, tidak menyenangkan, ternyata dia muncul, berlangsung sebentar lenyap. Muncul, berlangsung sebentar lenyap. Saya nggak tahu apakah di pendekatan psikologi juga menggunakan itu untuk membuat pasien daripada traumatic problem mental ya, mental problem itu bisa healing. Tapi dalam vipassana itu adalah bukan untuk menuruti ceritanya dan bukan untuk melihat
cerita Anda dalam rencana yang Anda buat. Oh, besok saya mau ini, besok saya mau itu. Anda nggak diminta apa cerita Anda yang direncanakan tadi. Nggak. Tapi Anda hanya mengetahui pikiran. Sesuai dengan sifat alaminya. Kalau itu memori, catatlah itu ingatan atau memori. Kalau itu pikiran yang akan datang, catatlah pikiran. Teman-teman di sini sebagai yogi vipassana dari waktu ke waktu berkesadaran untuk melihat terkait dengan muncul lenyapnya. Apakah itu pikiran yang lampau dan yang akan datang. Dan berusaha untuk hadir di saat ini dan sekarang. Nah, itu adalah terkait dengan meditasi duduk, teman-teman sekalian. Dan satu poin yang penting juga dalam penekanan meditasi vipassana, dan teman-teman mungkin ini juga baru tahu ya. Dalam teknik mahasiswa Dao ini adalah kalau seandainya kita observe nafas, observe kembung, kempis perut, rising, falling, kembung, kempis sudah semakin relax. Kadang-kadang ketika nafas, kembung, kempis perut ini diobservasinya nggak jelas, diamati nggak jelas, kemudian muncul niwarana atau rintangan batin. Nah, itu kita bisa lepaskan dulu tuh kembung kepisnya. Kita amati dulu yang berkaitan dengan rintangan batin apa yang muncul. Kegelisahan kah? Penyesalan kah? Kemudian berkaitan dengan nafsu indriawi kah? Itu bisa kita catat, ya. Tetapi yang paling penting dalam teknik ini yang saya sebut konsisten tadi, setiap intention atau niat untuk pindah mengamati objek, Anda harus tahu. Karena kalau Anda nggak tahu, sekali lagi, mindfulness Anda hilang, atau perhatian penuh Anda hilang saat itu. Sehingga dalam hal ini, teman-teman, artinya, kalau mau misalnya ketika pikiran mengembara muncul, maka harus mengetahui niatnya. Niat untuk memperhatikan pikiran yang mengembara itu. Ya, kemudian mencatat pikiran, sampai dia. Nah, sebagai yogi vipassana harus sabar. Artinya teman-teman nggak bisa dari mengamati pikiran yang mengembara itu sudah lenyap, langsung segera mungkin pindah ke perut ya. Langsung tarik secepat mungkin ke bagian perut. Apa yang harus diamati adalah intentionnya lagi, niatannya lagi. Niatan itu adalah cetana ya teman-teman, kehendak. Kehendak teman-teman untuk kembali mengamati perut. Sehingga momentary concentration teman-teman itu nggak jumping dengan teman-teman tanpa sadar. Ya, jadi apapun yang teman-teman perhatikan itu harus dengan penuh kesadaran. Artinya dari perut ke pikiran mengembara sadar, dari pikiran mengembara ke perut sadar. Nah, itu adalah tugas yang menurut saya cukup berat bagi yogi pemula. Tapi itu bisa dilatih dengan usaha yang besar, perhatian penuh yang besar, sehingga nanti konsentrasi akan terbangun. Oke? Nah, itu mungkin saya sharing terkait dengan meditasi duduk. Sampai situ aja, teman-teman, nanti untuk perkembangannya kita bisa sharing lebih lanjut. Karena saya perhatikan ternyata untuk retreat yang kemarin saya ikuti, saya bantu itu tahapannya cukup intens dan dalam ya teman-teman sekalian. Bagi yogi pemula, barangkali sampai situ. Tapi yogi intermediate atau juga advance itu sudah sampai observe terkait dengan lebih detailnya lagi. Melihat fenomena fisik dan batinnya itu lebih terperinci. Bisa sampai mengamati temperatur tubuhnya, hangat, dingin, keras, lunak, kemudian juga halus, lembut, dan seterusnya. Ya, tapi yang penting itu adalah teknik dasar yang teman-teman perlu tahu dari meditasi duduk dalam vipassana bawana. Kemudian yang kedua, teman-teman, dari meditasi duduk saya mau sharing terkait dengan meditasi berjalan. Teman-teman disarankan untuk setiap sesi itu adalah dilakukan selama 1 jam. Duduk 1 jam, berjalan 1 jam. Teman-teman tidak disarankan untuk duduk terlalu lama dan jalan terlalu sedikit. Ini untuk menyeimbangkan ya postur tubuhnya teman-teman atau posisi meditasinya teman-teman supaya nggak berat sebelah. Artinya bagi yogi pemula ini juga untuk membuat tubuhnya tuh adaptasi terlebih dulu. Jadi kalau diajak duduk lama itu akan biasanya kecenderungan rasa sakit itu dominan muncul. Tapi harus diajak jalan ya teman-teman. Dan jalan itu bukan hanya sekedar jalan-jalan. Jalan itu adalah untuk membangun konsentrasi saat demi saat juga, momentary concentration. Yang sebetulnya kalau memang diperhatikan, nanti kalau kita mengamati terus-menerus gitu ya, dari kita jalan sampai duduk, kita bisa bawa konsentrasi jalan tadi yang kita dapatkan dari meditasi berjalan ke meditasi duduk. Nah, dalam teknik meditasi jalan ini teman-teman menggunakan dua artinya mengkombinasi meditasi berdiri dan meditasi jalan.
Nah, ketika teman-teman dari posisi duduk kemudian berdiri, ingat, catat intention. Intention adalah niatan untuk berdiri. Teman-teman gak bisa langsung berdiri dengan tergesa-gesa. Saat itu mindfulness adalah hilang. Ya, sudah hilang kondisinya. Tapi harus dicatat, niatan untuk berdiri, maka teman-teman perlahan-lahan berdiri. Nah, ketika berdiri, teman-teman ya sesuaikan tangannya bisa di bagian sekitaran pusar atau di bagian belakang. Ya, itu untuk cari kenyamanan teman-teman supaya bagian shoulder nggak sakit ya. Kalau terlalu ke bawah nanti sakit, kita punya shoulder. Di belakang juga kalau terlalu bawah sakit. Maka di sekitar bagian pusar ya, teman-teman bisa lebih nyaman. Bagian shoulder lebih relax. Saya perhatikan beberapa yogi dia cukup frustrasi ya dengan rasa sakit yang muncul di shoulder, dia punya backbone seperti itu. Dia merasa sakit karena mereka terlalu tegang. Nah, saya kasih kuncinya teman-teman supaya nggak tegang. Tangannya dibuat relax, jalannya juga natural aja. Nah, untuk teman-teman yang mau meditasi berdiri dan jalan juga, itu pertama-tama berdiri dalam posisi sempurna ya, teman-teman sekalian. Dan dalam posisi berdiri, teman-teman bisa tutup mata dan bisa observe atau amati terkait dengan berdiri. Teman-teman tahu posisinya sedang berdiri saat itu. Atau kalau teman-teman mau mengobservasi terkait dengan kemung-kemisnya perut saat itu juga boleh. Itu nggak usah terlalu lama, teman-teman nggak usah berdiri sampai bermenit-menit. Ya cukup catat 4-5 kali. Oke, cukup catat 4-5 kali. Ambil jarak sekitar mungkin 15 meter atau 10 meteran aja ya. Jarak kalau kemarin tepatnya agak luas ya, agak lebar, maka bisa sampai 10 meter, 15 meter. Kalau teman-teman nggak punya sejarak sejauh itu, bisa ambil 5-7 meter aja. Nah, kemudian langkahnya nggak usah terlalu lebar. Dalam posisi itu teman-teman berdiri. Langkahnya natural aja untuk pertama kali. Biasanya di yogi pemula kemarin itu menggunakan nggak sampai sedetil 6 tahapan ya. 6 steps. Mereka hanya menggunakan 3 steps. Step yang pertama teman-teman menggunakan langkah right and left, kanan dan kiri. Oke? Ya tetap menggunakan perhatian penuhnya diarahkan ke bagian telapak kaki. Tetapi yang paling penting adalah di bagian pertama teman-teman teknik meditasi yang perlu dilakukan bagi pemula. Itu adalah kanan kiri ya. Sampai ujung teman-teman sekalian, jangan langsung berputar. Ya, bahkan ketika tadi mau jalan dari berdiri, teman-teman harus catat niatan untuk berjalan. Teman-teman gak bisa langsung jalan tanpa melihat niatan tersebut. Ya, sekali lagi kalau niatannya gak dicatat, teman-teman perhatian penuhnya hilang saat itu. Apa untuk membangun konsentrasi saat demi saat, teman-teman harus sabar. Jalannya tidak perlu terlalu cepat dan terlalu lambat saat langkah pertama. Kanan dan kiri nggak usah terlalu cepat, nggak usah terlalu lambat. Sampai di ujung, teman-teman sekalian, tetap berdiri, catat 5 kali, berdiri. Kemudian ketika ingin berputar, teman-teman tahu niatan untuk berputar, itu dicatat juga. Ya, sampai berputar sempurna, jangan langsung jalan. Berdiri dulu. Catat sekitar 3, 4, atau 5 kali. Kemudian baru niatan untuk berjalan. Jalan lagi. Dalam meditasi 30 menit, ya kemarin 1 jam sih. Kalau 30 menit, teman-teman bisa membagi step pertama 10 menit, sampai teman-teman sekitar 50% sampai 70% bisa menangkap ya. Menangkap sekitaran setengah lah ya, atau 70%. Teman-teman bisa konsentrasi, teman-teman bisa beralih ke yang kedua. Disarankan itu adalah dibagi 3 ya. Kalau 1 jam berarti 20. Kalau 30 menit berarti 10 ya. Tapi indikatornya yang dikatakan berhasil ya udah 50-70% teman-teman bisa perhatikan dengan jelas. Nah, untuk bisa konsentrasi dengan baik di sini, maka matanya itu ketika berjalan dibuka. Ya, jangan merem matanya, nanti tabrak sana sini. Dibuka matanya, lihat sekitar 7 kaki ke depan atau sekitar 2,5 meter ke depan. Ya, matanya ke bawah. Kepalanya nggak usah nunduk, karena kalau nunduk dia punya leher akan jadi tulangnya ke depan dan sakit. Jadi kepalanya tetap lurus begini, kemudian matanya sekitar 7 kaki ke depan. Ya, tangannya tetap di posisi yang tadi. Nah, nanti teman-teman sekalian dari right and left begitu ya terus ya. Itu catat sampai ujung, berdiri, kemudian berputar, mau berjalan catat lagi niatannya. Terus menerus itu untuk membangun konsentrasi kita.
Sampai 50-70% kita bisa menangkap, kita bisa beralih ke yang kedua. Di tahapan atau step yang kedua, teman-teman bisa observe, ditingkatkan. Kaki kanan itu adalah lifting, dropping. Lifting, dropping artinya angkat, letak, ya. Kaki kanan angkat, letak, kemudian kaki kiri angkat, letak, sampai dia meletaknya secara sempurna. Baru kita angkat lagi yang satunya. Oke? Oleh karena itu, kalau teman-teman perhatikan, artinya step yang kedua itu jaraknya lebih pendek dan juga lebih lambat dibandingkan step yang pertama. Kalau step yang pertama mungkin karena kanan kiri masih cepat, dia jaraknya masih agak lebar. Tapi tetap ya teman-teman, artinya kalau sudah step kedua itu sudah lebih lambat dan lebih memendek. Dan begitu juga di step ketiga, itu tidak bisa teman-teman lebih cepat dan lebih lebar langkahnya. Itu akan lebih memendek di step ketiga dan lebih lambat. Sehingga lambat jalannya teman-teman bukan dibuat-buat, tapi itu natural dari teman-teman konsentrasi saat demi saatnya berkembang. Nah, kalau itu terjadi teman-teman dari waktu ke waktu konsentrasinya berkembang, jalannya akan semakin lambat. Dan bagi pemula, gak disarankan untuk observasi objek terlalu banyak. Baik ketika duduk maupun berjalan maupun berdiri, gak usah terlalu banyak. Tangkap aja yang saat itu yang teman-teman bisa tangkap ya teman-teman sekalian. Kalau ketika berdiri, catat aja berdiri, gak usah amati keras, lunak dan sebagainya. Terlalu banyak objek membuat teman-teman gak bisa bisa stabil atau stay di satu objek itu dengan waktu yang lama ya, karena pikirannya akan bercabang terus menerus. Meskipun apapun yang bukan objek bisa kita jadikan objek, tapi jangan sampai teman-teman menjadikan pikirannya itu terlalu banyak berpikir dengan objek yang lain. Oleh karena itu nanti teman-teman perhatikan aja dulu langkah kaki kanan kiri untuk step pertama 10 atau 20 menit. Kalau 1 jam 20 menit, kalau 30 menit berarti dibagi 10. Di step kedua teman-teman sudah berpindah, angkat letak. Jalannya juga jangan kayak robot ya teman-teman ya. Saya nggak bisa peragakan sekarang. Kalau teman-teman nanti mau lihat, kapan-kapan saya bikin video. Kalau sekarang saya nggak bisa kasih lihat. Nah, itu angkat letaknya itu seperti biasa, tapi lebih perlahan dia. Angkat letak. Nah, itu teman-teman, nanti kalau diangkat letak terus, teman-teman akan berkembang dia punya konsentrasi saat demi saat. 50-70% sudah bisa tangkap, angkat letak itu dalam 20 menit, teman-teman bisa berpindah untuk step yang ketiga. Step ketiga artinya teman-teman sudah buat dia lebih detail. Artinya angkat, dorong, letak. Yang kanan. Yang kiri angkat, dorong, letak. Kanan angkat, dorong, letak. Tapi buatlah ini secara natural. Biarlah dia melambat secara alami nantinya. Ya. Kalau teman-teman nanti membuat-buat, nanti dia punya body balance, dia nggak seimbang, bisa jatuh ke kanan atau ke kiri. Atau jadi oleng. Ya, jadi sangat mudah melihat yogi yang pura-pura atau membuat-buat dia jalannya lambat atau enggak. Kalau yang dia memang konsentrasinya sangat kuat, pikirannya sudah kuat saat itu, dan dia seimbang dengan pikiran badannya, jasmaninya, maka dia bisa balance, bisa seimbang. Tapi ketika kalau misalnya pikirannya di momen itu masih kacau, konsentrasi belum berkembang, tapi badannya dibuat sangat-sangat rileks dan lambat, jadi stres nih. Jadi dia nggak balance, badannya akan shaking, dia akan goyang, dia akan menjadi nggak balance badannya. Karena itu harus diseimbangkan. Oke? Nah, itu teman-teman bisa gunakan konsentrasi dari meditasi jalan itu untuk duduk, teman-teman sekalian. Maka dalam meditasi Vipassana, artinya apapun yang teman-teman kerjakan, baik duduk maupun berjalan, itu akan selalu menggunakan pencatatan. Ya, pencatatan. Ketika berjalan Anda menggunakan pencatatan. Ketika berdiri Anda mencatat. Maka dalam hal ini teman-teman yang katakanlah nggak terbiasa dengan mencatat itu harus membiasakan diri juga. Sampai nanti teman-teman akan mungkin diperkenankan, tapi akan jarang sekali bagi pemula. Mungkin akan diperkenankan untuk tidak menggunakan lagi pencatatan, hanya sekedar menyadari. Itu asalkan konsentrasi saat demi saatnya sudah berkembang secara matang. Tapi kalau belum, akan terus menggunakan pencatatan. Oke? Nah itu teman-teman, nanti kalau bisa dilatih dalam 1 jam,
Atau tahap pertama mungkin teman-teman latih 30 menit, kemudian berkembang 45 menit, baru berkembang 1 jam, itu juga silakan. Ya. Jangan jadikan sebuah keterpaksaan dalam meditasi vipassana. Tapi juga tetap harus mengikuti rules. Ya, jangan mau-maunya sendiri. Nanti tempat retreat, kan ini meditasi di mana aja. Nanti meditasi di kamar mulu, salah juga, ya. Kemudian meditasi jalan mulu, gak digunakan untuk duduk, itu juga salah. Tetap harus ikuti rules. Kalau 1 jam duduk dan jalan bisa diseimbangkan. Kemudian teman-teman yang paling penting, ya menurut saya adalah yang paling penting, karena di antara semua bagian daripada meditasi yang paling banyak adalah yang ketiga, daily activity ya. Ini adalah kegiatan sehari-hari kita. Duduk dan berjalan mungkin 1 jam kita nggak akan mungkin 24 jam duduk dan jalan. Tapi aktivitas sehari-hari seperti apa? Seperti makan, seperti misalnya taking shower ya, mandi, kemudian mau tidur, kemudian mau membuka pintu, itu harus setiap momen menggunakan pencatatan. Dan teman-teman sekalian, kalau misalnya mau berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain, yang gak usah sampai pengamatannya detail ya, sampai 3 steps atau 4 steps terlalu detail, karena nanti akan memakan waktu terlalu lama. Apalagi kalau sekarang musim hujan, teman-teman retreat musim hujan gak bawa payung, angkat, maju, letak, waduh, udah basah kuyup tuh. Teman-temannya bingung, nanti dari ruang makan sampai ke dapur sana udah basah kuyup ya. Jadi disesuaikan, kalau misalnya itu hanya angkat atau 1 step aja, kanan kiri, tetap teman-teman mindful ya. Nah kemudian di aktivitas sehari-hari, artinya ketika makan, teman-teman sadari kalau kita mungkin sehari-hari makan, wah pokoknya minum segala macam, kita nggak usah pedulikan, pokoknya sesuka-suka kita. Tapi dalam kondisi meditasi vipassana itu benar-benar harus diperhatikan. Sampai teman-teman ketika mengambil piring, kemudian mengambil nasi, catat setiap momen itu. Gak masalah teman-teman hanya mencatat secara general, gak masalah. Yang penting dia punya konsentrasi saat demi saat, itu gak jumping. Artinya teman-teman lupa ketika makan ngapain tadi. Ya itu udah lost tuh. Tapi teman-teman harus mencatat momen demi momen. Kemudian ketika misalnya ketika momen makan, teman-teman gak usah catat terlalu banyak objek ketika makan gitu ya. Catat objeknya, oh ini manis, pahit, pedas, asam gitu ya. Itu untuk jogging intermediate dan advance menurut saya. Tapi teman-teman ketika makan misalnya seperti itu, ketika tangannya mau memegang sendok, pegang sendoknya, kemudian mengambil nasi, mengaduk-aduk, kemudian dengan sayur, ketika diangkat, dicatat, terus dirasakan. Ketika mau membuka mulut, rasakan mulut ingin membuka. Sampai makanan itu dimasukkan, kemudian sendoknya diletakkan, tangannya ditaruh di meja, kemudian mengunyah, terus dicatat. Chewing, terus dicatat, mengunyah, terus menerus. Biasanya disarankan 30 kali supaya teman-teman punya pencernaan bagus ketika dalam kondisi retreat. Nah itu dicatat sebanyak 30 kali, mengunyah sampai makanannya halus. Kemudian menelan. Selesai itu baru ambil lagi sendoknya, makan lagi. Sampai selesai. Makanya kalau teman-teman ikuti instruksi dan mematuhi instruksi yang ada, makan itu nggak mungkin berlebihan seperti hari-hari biasa. Mungkin 5 atau 10 suap sudah kenyang. Bukan karena kita sombong gitu ya, pengen puasa atau apa. Tapi proses itu membuat kita bosan atau katakanlah membuat kita capek gitu loh dengan makan yang hanya sekedar memenuhi kebutuhan fisik semata. Dan biasanya makan 2 kali sehari. Teman-teman yang non-Buddhis, misalnya Muslim atau Kristen di sini, misalnya nggak terbiasa, ya mungkin bisa latihan sejak dari rumah untuk makan pagi dan sore. Makan pagi dan siang. Ya, jam 6 biasanya dan juga jam 11. Nanti setelah itu teman-teman nggak makan lagi, hanya minum air putih dan air teh. Itu bisa setiap waktu minumnya. Tapi juga jangan setiap waktu nanti kencing mulu. Ya, disesuaikan aja kebutuhannya, teman-teman butuh minum dan seterusnya. Nah kemudian nanti dalam ketika selesai kemudian mencuci, teman-teman ingat ya, nggak ada yang cuciin piringnya ya. Ini bukan di hotel. Nah nanti ketika mencuci piring, angkat piringnya, sadar. Kemudian ketika menyalakan keran, setiap momen dicatat menyalakan keran, kemudian dibersihkan piringnya,
Teman-teman tenang aja ketika meditasi retreat vipassana, teman-teman bukan dilihat lagi main air ya. Lagi cuci piring nggak dilihat sebagai main air. Tapi itu benar-benar yogi yang mindful, dia mengusap, dia punya piringnya dengan spons, dengan sabun, dengan pelan-pelan. Itu dicatat setiap waktu, supaya dia tidak terburu-buru. Teman-teman juga nggak akan dimarahi. Jangan main air, enggak. Ya, teman-teman justru memang didukung untuk seperti itu. Nah, kemudian selesai cuci piring, mau ke kamar, ketika membuka pintu, pegang grendel. Pintu seperti ini sadar memegang grendel pintu. Mungkin bisa disadari, memegang, kemudian membuka, sadar membuka, kemudian mau ambil handuk, sadar, buka baju, ya sadar, kemudian misalnya mau mandi, merasakan airnya yang diguyur dari kepala atau pakai shower gitu ya. Itu teman-teman sadari semuanya. Jadi artinya kalau teman-teman mencari ketenangan dalam meditasi retreat vipassana, itu akan sangat melelahkan. Ya, teman-teman gak bisa ketemu. Nah, kemudian nanti ketika mau tidur, itu juga berbaring, itu gak bisa tuh teman-teman kayak anak-anak bocah itu ya. Ketika meditasi seharian jam 3 sampai jam 9 malam, sama Nira saya sudah capek. Langsung loncat ke kasur. Wah, gak bisa gitu ya teman-teman sekalian. Kalau itu terjadi artinya gak dicatat dan pengamatan teman-teman loss, kasihan. Konsentrasi saat demi saatnya saat itu terputus artinya. Kan sayang kan, kita sudah bangun dari pagi sampai malam kita jaga, ternyata di malam hari kita lupa. Karena kalau yogi biasanya dia teman sama teman kalau tidurnya berdua. Ketika malam jiwa ngerumpinya ibu-ibu itu sudah keluar. Aku udah gak tahan loh pengen cerita sama temanku ini. Nah sayangnya saat meditasi itu noble silence. Yang diperhatikan adalah bicara secukupnya. Ya boleh bicara tapi juga kepada orang tertentu, kepada guru, kepada volunteer, kepada pembimbing, kepada teman tidak diperkenankan. Biasanya yogi yang udah gak tahan sama temannya itu sudah dia ngomong aja. Awalnya sih 1 kata 2 kata. Lama-kelamaan kalau udah terbiasa, kamar itu bisa berubah jadi kafe. Wah, tempat nongkrong sambil ngopi sore. Ceritalah dia. Kakiku kok boyoknya ada di mana-mana ini, pinggangnya sakit, encok di sana sini. Kamu gimana? Wah, nanti jadi tuh 3 paragraf. Hari pertama 3 paragraf. Kalau dilanjutkan hari kedua, hari ketiga, wah, narasi yang tak berujung. Nggak berhenti. Makanya noble silence itu penting teman-teman sekalian. Ya, kalaupun interview juga bicara secukupnya. Karena ada beberapa interview yang menggunakan pertanyaan tertutup. Jawabnya iya atau tidak. Beberapa yogi ini mungkin dia terlalu excited ketika menyampaikan sesuatu. Ketika disampaikan pertanyaan tertutup, iya atau tidak, dia jawabnya panjang lebar. Sometimes kadang-kadang guru meditasi nggak mau dengarkan itu, dia langsung cut. Itu bukan yang saya tanyakan. Yang saya tanyakan itu nanti. Yang saya tanyakan sekarang harus jawab dengan tertutup. Kadang-kadang dia akan berikan pertanyaan terbuka, teman-teman bisa elaborasikan pengalaman teman-teman. Biasanya yang disarankan ketika interview, teman-teman, yang pertama ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Bagaimana Anda meditasi duduk ya? Berapa lama Anda meditasi duduk? Objeknya apa yang diamati? Kemudian pengalaman apa yang Anda peroleh di sana? Rintangan apa yang Anda peroleh di sana? Begitu juga dengan jalan, dengan berdiri dan aktivitas sehari-hari. Menyampaikan di luar daripada itu tidak diperkenankan. Misalnya, oh Bante, saya ketika duduk nafasnya hilang, kemudian lihat hantu sana sini. Ini udah ngayal yoginya. Ya itu nggak diperkenankan, malah itu nanti pembimbing malah menegur dan dia langsung cut. Ya. Nah teman-teman harus pahami itu. Nanti kalau ada kesulitan bagi para yogi, biasanya pembimbing akan memberikan solusi. Kemudian kalau misalnya ada 1 hal, 2 hal yang mengganjal dan belum bisa di-observe, belum bisa dengan baik diamati, pembimbing akan kasih instruksi. Ya. Sampai teman-teman mampu nanti setidaknya dalam retreat itu ya, bisa melihat muncul dan lenyapnya fenomena fisik dan batin. Itu sudah vipassana nyana yang keempat dari 16 tingkatan. Itu saja teman-teman peroleh dalam pengalaman meditasi vipassana tersebut. Itu sudah sangat bagus. Melihat muncul dan tenggelamnya sesuatu. Konsisten ya, bukan hanya 1 kali, 2 kali, bukan hanya 1 jam. Tapi selama 10 hari teman-teman bangun konsentrasi saat demi saat, melihat terus-menerus bahwa fenomena fisik muncul lenyap, terus-menerus.
konsisten itu dibangun teman-teman, pemahaman tentang udaya Bayanyana, pengetahuan yang keempat dari Vipassana, dari 16 tingkatan, itu menjadi kokoh, menjadi kuat. Nah, di situ teman-teman sudah punya bekal. Untuk ikut meditasi yang berikutnya akan jauh lebih mudah. Dan dalam meditasi duduk, berjalan, dan juga aktivitas sehari-hari akan jauh banyak berkembang. Itu teman-teman yang dalam 1 jam ini yang saya bisa bagikan dalam teknik meditasi Vipassana.